sama CTP yang sebelumnya, saya masih ingat pada saat itu ada kata-kata atau yang diungkapkan dari Bapak Juki kita yang di orangnya yang sangat luar biasa. Monggo. Manik. Ini kameranya siapa? Ya, baik Bapak Ibu, Ibu Bapak yang saya hormati, memang setiap sekolah kalau memang brandnya itu luar biasa ya, berbeda performanya sama yang lain, insya Allah masyarakat akan menilai kita itu sangat baik. Seperti contoh di SD Petujuan Ibu itu mempunyai pembedaan sendiri. Jadi kami memaksimalkan untuk lulusan SD negeri. Jadi untuk lulusan SD Negeri Petujuan 1 saya dimaksimalkan agar anak tersebut itu harus mampu menjalankan sholat, praktek wudhu, praktek sholat beserta bacaannya sampai assalamualaikum, itu sebagai syarat yang dimaksimalkan oleh guru agama. Itu di bidang keagamaan. Terus ada bidang yang lain, sebenarnya nanti Pak Ibu juga menjelaskan masalah iptek, nanti juga bisa menjelaskan. Ini karena saya bidangnya guru agama, saya memaksimalkan potensi bahwa anak lulus dari SD itu harus bisa sholat, bacaannya itu harus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya dari Pak Juki ini seorang guru agama. Beliau menggagas bahwa sekolah ini punya beda ya Bu, beda lain dengan sekolah lainnya, yaitu di mana harus hafalan sholat atau apa itu berarti ada nilai karakter namanya pada anak ya. Di sini mungkin di sekolah-sekolah lain Bu mungkin ya jarang atau mungkin belum ada ya Bu ya yang kira-kira tuh harus syaratnya harus ambil ini apa, mengambil ijazah itu anak itu harus hafal sholat, bacaannya dan gerakannya itu luar biasa sekali ya. Baik Bapak Ibu, nah ini seperti visi tadi ya, kita akan membahas satu-satu ya. Beriman tadi kan, visi kita kan sekolah itu beriman. Kita akan telusuri masing-masing dari apa saja sih yang sudah dilakukan di sekolah tersebut untuk mewujudkan visi tersebut ya. Selama ini kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk peserta didik kita, dimana di sini ada kebiasaan membaca Al-Quran ya Bapak Ibu sudah dilaksanakan. Untuk sebelum pembelajaran anak sudah membiasakan membaca Al-Quran, bahkan ada yang membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus setiap hari Jumat kebetulan sekolah kami juga membiasakan infak ya Bapak Ibu, di mana ada penanaman nilai-nilai keimanan di sini. Nah, selanjutnya mungkin sekolah kami setiap ada kegiatan keagamaan yang hari-hari besar mungkin ya, saya di sini belum tak sisihkan hari keagamaan apa ya Pak Juki, pesantren ya, seperti pesantren kilat ya, itu juga sering kami lakukan, ke berpuasa bersama ketika Ramadan juga ya. Terus yang kedua ini mengenai berakhlak mulia ya. Wujud berakhlak mulia itu di sekolah kami alhamdulillah ini ya Bapak Ibu sudah kepedulian terhadap dua skop nih, ada kepedulian terhadap lingkungan, juga kepedulian terhadap manusia itu sendiri ya, berupa alam, ada yang peduli terhadap korban bencana alam, di samping juga peduli lingkungan sekitar yang sifatnya alamiah seperti Jumat bersih ya. Terus ini kebetulan saya sisipkan anak-anak pada saat itu tuh sedang bersih-bersih alat-alat drum band ya, alat drum band ya. Dan saya dengan Pak Juki dan guru yang lain bersihkan ya.
got-got, sampah, tidak cuma itu juga ruang-ruang ya yang sekiranya membantu. Dan ini yang berkarakter Bapak Ibu, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab sudah ya Bapak Ibu ya. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, peringatan nasional. Nah ini kebetulan ya Bu, di sini itu baru beberapa bulan lah, belum ada 1 tahun ini sudah digagas oleh para perintis kita CGP yang luar biasa, Pak Didi dan Bu Iik, ini yang senior kebetulan, dan Pak Juki juga, dengan koordinasi bersama kepala sekolah dan guru-guru yang menyemangati bahwa visinya mereka itu, iya saya akan artinya tuh pacaran. iya belum Bu, karena ini ya sekolah memang kondisinya begini ya, kita kekurangan lahannya juga sempit, Naungan Kementerian. Benar. kemudian Ya, ya, tapi ada guru penggerak. Punya tiga. ikutnya dinas Si TKP. ya alhamdulillah, meskipun dengan keterbatasan lahan ya Bu, sekali bahkan mentok ini belakang itu rumah penduduk, tapi dengan segala keterbatasan yang ada tidak menutupi hal yang mungkin ya Bu ya, kita untuk lebih manfaat, maksudnya berubah untuk ke arah lebih baik, mendisiplinkan anak sehingga mempunyai karakter ya. Nah anak itu salah satunya harus mengikuti upacara sebagai wujud nasionalisme kita ya tentunya. Iya, anak-anak itu biar ya, cinta tanah airnya itu kental dan bisa mendisiplinkan waktu. Iya, mendisiplinkan waktu, baris berbaris itu juga termasuk wujud karakter anak yang harus bertanggung jawab. Bahwa sebelum masuk sekolah juga kami alhamdulillah sudah setiap kelas ini, terutama Bu Iik, saya itu saya semua dari Bu Iik yang senior itu sudah baris mendisiplinkan waktu. Ini juga kan penanaman karakter Angkatan anak. 7. Iya. Tinggi. Ini angkatan 7 Suhu. Sudah ada 3 ya. Di sini kebetulan 4 dengan saya Bu, tadinya 3, alhamdulillah Pak Dedi dan Bu Iik itu dari angkatan 7 dan Pak Juki melanjutkan angkatan 8, saya sendiri baru sekarang. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada ini ya Bu Iik ya, gregetnya gitu loh Bu. Jadi Bu Iik itu sama Pak Dedi itu sudah menggerakkan hati bahwa kita itu harus bergerak ya. Jadi CGP itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, harus menggerakkan guru-guru yang lain. Nah ini kebetulan di sini ada yang belum, mungkin karena faktor usia juga mau pensiun ya Bu. Jadi mungkin aktivitasnya mungkin agak ini ya makin lemah, dan bahkan ada yang mengikuti CPNS, jadi mungkin kesibukannya nanti tertunda, mungkin belum terrealisasi tahun ini dan harapannya tahun ke depan mungkin bisa terrealisasi. Jadi sampai mana ya Bapak Ibu, berkarakter ya? Berkarakter. Oh ini. Ya, menyanyikan lagu nasional juga ini alhamdulillah Bu, kami sekolah itu tiada hari tanpa menyanyi, terutama Bu Iik ini pada saat menyanyi Bu Eri ini yang suaranya bagus, dan Bu Ami Yang ya. lagu nasionalnya momen apa, upacara atau Kebetulan di momen upacara juga disisipkan, terus tak lupa sebelum atau sesudah anak-anak pembelajaran atau sebelum pulang atau sebelum pembelajaran, sehabis berdoa atau sebelum berdoa itu anak-anak menyanyikan lagu sebagai wujud rasa cinta akan tanah air ya. Terus kegiatan ekstrakurikuler ini kebetulan digagas oleh Bu Lili dan Bu Lili dan Bu Mia yang sangat bagus ini Bu. Setiap hari Jumat, terus beliau juga menjadi pembina
sungkan-sungkan meluangkan waktunya, meskipun dengan kesibukan dia mau apa ini mendampingi kayak saat perkemahan ibu ya, tuh anak-anak kan harus didampingi Pak Jody juga ini ya, luar biasa. Juga guru-guru yang lain ini punya potensi, semuanya aslinya punya potensi ya untuk menanamkan karakter pada peserta didik. Nah selanjutnya ini terampil ini kayaknya sudah menurut saya ibu. Nah ini terampil di sini dalam literasi keuangan ya, berkreativitas, mendesain sesuatu karya yang menarik yang sekiranya itu bernilai jual juga pernah digagas di sekolah ini. Tuh foto-fotonya terbukti ini di kelasnya Bu Ami ya, ini menjual dan hasilkan produk ya Bu Ami ya, akhirnya bernilai jual. Anak-anak ini sedang kayak semacam bazar Bu itu ya, bazar makanan atau produk lainnya. Terus kemarin kebetulan saat Agustus kemarin hari peringatan HUT RI, ini anak-anak kita menampilkan sebuah pementasan kostum ya yang digagas Pak Jody ini ya, Pak Jody ya yang memvideo, dan adanya itu idenya Bu Ami sebenarnya. Ini anak-anak kelas 5, kelas lain juga ikut ya. Ini dari barang bekas Ibu ya. Ini yang tadinya nggak bernilai jual menjadi lebih elegan atau menarik lah bagi anak ya. Dan akhirnya mereka dengan antusias mengikuti pentas busana. Akhirnya mereka berjalan mengelilingi sekolah dengan cara catwalk ini ya Bu. Jalannya seperti itu. Mereka sangat ya, akhirnya potensi mereka itu akhirnya tumbuh dan semakin berkembang karena punya potensi juga. Nah ini tentunya mandiri sudah ya Bapak Ibu ya. Ya semuanya ini sudah, anak-anak di mana mengerjakan tugas juga sudah sendiri. Iya ini mencuci tangan nih. Mas Jafar kebetulan namanya Bu Edi nih ya, senang mengerjakan sendiri. Malah kalau dibantu biasanya katanya menyontek. Jadi mengerjakan sendiri, laksanakan kebersihan juga, kerapian badan juga sudah, alhamdulillah anak-anak sudah mandiri. Jadi tidak ada yang dibantu oleh Bapak Ibu, mereka dengan sendirinya membiasakan mandiri. Baik, ini saya tampilkan visi saya ya Bu, bukan visi dari Bapak Ibu. Ini mungkin waktu saya demonstrasi konseptual atau apa itu eksplorasi, ini saya menggagas visi CGP itu sendiri, yaitu saya berwujudnya peserta didik berlian, di mana berlian itu adalah akronim ya Bapak Ibu, akronim dari ini B-nya itu beriman dan bertakwa sama ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus edukasi atau cerdas, berpengalaman secara mandiri seperti tadi, belajar sendiri ya, ramah dan sopan santun. Jadi saya ini menekankan ke karakternya. Jadi anak itu tidak cuma pintar, tapi harus punya tata krama, terus literasi, suka membaca. Ini kebetulan yang mengawali Bu Iki, saya juga berinspirasi beliau bikin pojok baca Bu, meskipun ala kadarnya dengan membuat taman baca kecil tapi di kelas ya. Nah itu anak-anak sangat antusias ya, inovatif dan kreatif, menjadikan mereka itu kreatif. Saya sangat antusias, pengen sekali lah Bu. Terus akhlak mulia, jangan lupa anak itu ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi tak sungkan-sungkan beramal ya, memberi bantuan yang sifatnya itu tanpa pamrih ya. Kemudian yang M itu akronim dari nasional ke kebinekaan global. Memang ini yang menurut saya itu paling berat ya, ya. Kalau kebinekaan global kan kaitannya skupnya
wawasan luas, iya. Jadi anak-anak itu kayaknya untuk kesana itu memang sangat berat, tapi insya Allah dengan potensi atau segala yang ada di sekolah ini ya, yang mau maju ke depannya ya Pak Haji ya, ini kepala sekolah juga yang mendukung semuanya ini punya potensi semua apa ini insya Allah kemampuan impact itu kan kayaknya kawasan global ya, dulu itu kan alhamdulillah nanti kedepannya bisa terrealisasi. Nah, untuk mewujudkan isi itu sendiri ini saya akan mengenalkan mengenai pendekatan inquiry. Apa itu pendekatan inquiry? Ya, itu sebenarnya alat. Jadi seorang guru itu ada alatnya. Ibarat petani mau menanam itu harus ada alatnya dulu. Ada cangkul, ya, harus ada caping untuk melindungi dari panas atau untuk apa ya, untuk sekiranya membantu itu ada alatnya. Dan demikian juga untuk mewujudkan suatu visi ini harus ada alatnya, yaitu namanya inquiry apresiatif, di mana IA ini atau inquiry apresiatif ini adalah sebuah strategi perubahan untuk kolaboratif yang berbasis kekuatan ya. Jadi bagaimana caranya untuk memulai IA itu sendiri? Ya, dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa-apa saja atau sekiranya yang ada di sekolah, mencari bagaimana caranya hal tersebut itu dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkannya, ya, perubahannya harapannya bisa lebih baik untuk ke arah yang lebih baik tentunya. Untuk siapa? Untuk semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tapi guru, juga nanti masyarakat. Nah, ini tentunya IA ini dengan menerapkan sebuah model ya, metode yang digunakan itu saya akan menjelaskan salah satunya itu baca. Baca itu sendiri sesuai dengan tadi sama ya, akronim itu sebuah akronim ya Bapak Ibu, dimana yang pertama itu B-nya itu B baca ya. Berarti dari B itu apa itu? Yang warna pink ya, buat pertanyaannya Bapak Ibu. Nah ini buat pertanyaan atau defend ya, pertanyaan pertama di mana kita memunculkan ya pertanyaannya, buat anak itu visinya apa yang akan kita lakukan ya, itu pertanyaannya apa untuk arah penyelidikan ke depannya itu seperti apa ya. Yang kedua itu akronim A, hanya ambil pelajaran, yaitu discover ya. Discover itu mengenai potensi atau hal-hal baik apa ya yang dapat kita ambil ya, pengalamannya apa ya, terus kondisi manfaat baiknya itu seperti apa ya, yang itu tuangkan dalam dirinya. Yang berikutnya G apa ya Pak Slamet? Sepertinya Pak Slamet ini sedang berpikir atau mengantuk ini Pak Slamet. G apa ya Pak Slamet ya ini? Kali mimpi. Oh iya. Pinter banget bukan Bapak Slamet. Kali mimpi ya. Di sini terapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ini apa ya, menyusun narasi yang bayangannya itu di masa mendatang itu kelak seperti apa ya, dan bagaimana menggali dari masa lalunya supaya lebih baik lagi ya. Terus tindakannya apa ya, pertanyaannya bagaimana, kapan untuk mewujudkannya itu seperti apa ya, menggalinya seperti apa itu dituangkan ya. Yang berikutnya ini jabarkan ya Bapak Ibu, jadinya jabarkan rencana desain. Mendesain ibarat seorang desainer itu kita harus menjabarkan apa saja sih langkah-langkahnya dalam membuat suatu desain busana itu apa, dan demikian juga membuat visi langkah-langkahnya itu seperti apa, dengan terobosan seperti apa ya, dan bagaimana
eksekusi deliver, di mana kita seorang guru penggerak itu juga harus bisa mengatur eksekusi ya Bapak Ibu. Di sini kita jelaskan bahwa upaya apa saja untuk membuat keberlanjutan. Jadi tidak hanya stop di tempat, ada kelanjutannya ya, dan perlu dilakukan tinjau ulang atau evaluasi juga ini termasuk di dalamnya untuk atur eksekusi. Ya. Baik Bapak Ibu, kesemuanya ini tentunya ini semua ibarat sungai ya, ada hulu dan hilir. Jadi ini tujuan akhir pembelajaran diskusi kali ini itu pengarahnya ke profil pelajar Pancasila ya. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu, ini yang digagas oleh siapa ya Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita siapa ya Bapak Ibu? Iya, KHD Ki Hajar Dewantoro, yang beliau menggagas bahwa munculkan sesuatu anak itu harus berpotensi di masa mendatang itu kita perlu mempelajari filosofinya itu. KHD itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana sesuai dengan lagu yang biasa kita kumandangkan ya Bapak Ibu dalam sehari-hari. Masih ingat ya Bu Lili ya? Bu Lili kayaknya semangat sekali kalau menyanyi lagu itu. Saya sama Bu Iit kebetulan kelas saya bersebelahan. Masih ingat lagunya? Gimana ya? Profil pelajar Pancasila apa saja ya Bapak Ibu? Iya, lagunya gimana ya? Saya matikan aja sih ya. Tes kali ini gotong royong mandiri, kreatif dan benar. Iya, kayaknya yang hafal. Coba saya mau lihat suaranya yang lain. Coba Uami, coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan yang sangat meriah sekali untuk ini ya. Plusnya buat Buami, berarti menandakan Buami itu sudah mengimbaskannya ke anak-anak sehari-hari. Ya, di hafal saya contekannya saya bilangkan di sini. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, tujuan muara kita itu pada dasarnya kembali ke anak. Ya, semua itu untuk murid dan murid. Ya, jadi di sini harus beriman dan bertakwa, anak harus berkakak mulia, gotong royong, mandiri, ya, kreatif dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, sekian dulu. Itu Kaji siapa, Pak? beberapa kesimpulan yang saya paparkan hari ini. Kesimpulannya jadi begini ya Bapak Ibu. Jadi, nanti yang akan menyampaikan itu dari Ibu Eda Banyasi selaku Cikal Bakal 9 kepadanya. Saya kembalikan waktu dan kesempatannya ke Ibu moderator ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah Bu Heru Manikwati paparkan kepada kami. Sedikit menyimpulkan dari saya selaku moderator bahwa tadi sudah Bapak Ibu guru SD Petunjungan 1 sudah menghasilkan bersama CGP-nya sebuah visi baru, yaitu menumbuhkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, kreatif, dan inovatif. Adapun visi dari
visi sekolah dari SD Negeri Petunjungan 1 ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, terampil dan mandiri. Jadi kesimpulannya sudah selaras visi tersebut, baik visi dari rekan-rekan Bapak Ibu guru beserta CGP-nya, juga visi dari sekolah ini dikatakan selaras karena sudah sesuai dengan cita-cita kita sebagai pendidik terhadap muridnya. Dikatakan selaras karena sudah sesuai dengan impian kita sebagai pendidik terhadap siswanya. Sudah selaras karena sudah berpihak kepada murid. Nah, namun apabila nanti ada penambahan dari rekan-rekan guru beserta yang dipandu tadi oleh Bu Manik sebagai CGP, misalnya mau menambahkan inovatif, nah itu monggo kerso, itu hanya untuk mempunyai nilai novelty, artinya nilai kebaruan, nilai yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi monggo saja, ini hanya sekedar diskusi, ini hanya sekedar memberikan sarana untuk bagaimana kita bisa membuat visi ke depannya. Jadi nanti mau dipakai mau enggak itu ya monggo kerso. Intinya kita sudah belajar membuat visi sekolah ataupun visi pribadi ataupun visi sebagai guru penggerak. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan refleksi buat Ibu Heru. Dari sepanjang kita berdiskusi ini, adakah hal-hal yang menarik menurut Ibu Heru yang mungkin bisa diceritakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Enda. Refleksi dari saya setelah saya mengimbaskan mengenai tujuan visi guru penggerak di sini ya Ibu. Berarti saya hari ini cukup senang ya Bu, sehingga kita bertatap muka dengan Ibu Enda sendiri, bercengkrama atau ada selingan-selingan yang menarik dari Bapak Ibu ya, senda gurau gitu lah Bu istilahnya. Sini juga kolaborasi kerjasamanya, saling semuanya itu memberikan pendapatnya ya. Jadi tidak hanya satu guru tapi beberapa dari guru ini semangatnya luar biasa, sudah memberikan pendapatnya, ya motivasi ya kontribusi dalam kegiatan diskusi kali ini. Lagi bisa membuat Iya, akhirnya kita semua juga mampu atau mempelajari ya bagaimana merumuskan suatu visi itu sendiri ya. Jadi kita banyak ilmu yang didapat ya Bu. Saya mendapatkan ilmu di sini, merumuskan secara bersama-sama. Di samping itu juga didampingi dengan Bapak Kepala Sekolah yang peduli dengan mendukung CGP-nya ya, supaya harus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Itu saja menurut saya refleksi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heru selaku pemandu diskusi, juga terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Supriyono yang sudah mendukung penuh, dan rekan-rekan guru yang ikut berpartisipasi untuk memberikan dukungan ya, memberikan motivasi, dorongan. Memang sebuah visi ini butuh sekali dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini, yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Bapak Ibu, mungkin Ibu Heru punya rencana untuk ke depan, kira-kira program apa yang akan dilakukan untuk menunjang visi yang ada di sekolah ini. Nah,
kira-kira yang belum apa ya, program apa. Nah, monggo ini menjadi rencana tindak lanjut buat Ibu Heru Manikwati selaku guru penggerak angkatan 9 yang akan istilahnya mengimplementasikan visi yang sudah dibuat atau visi sekolah yang sudah ada. Demikian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas terselenggaranya diskusi hari ini. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan dari saya selaku yang manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, marilah kita tutup acara diskusi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kita potong bersama nih. Soalnya butuh semua rekan